Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang beranggotakan Samsa Mubarok, Sri Anissa Puspitasari, Widiana Yosika, dan Yati Restiani. Kami akan mempresentasikan mengenai topik 1 pada ruang kolaborasi, di mana yang akan kami bahas diantaranya adalah yang pertama, yaitu tentang praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Yang kedua, yang akan kita bahas adalah model-model pendidikan saat ini yang bisa kita lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik. Dan yang ketiga adalah model pendidikan yang dapat ditawarkan sehingga melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Baik, kita awali dengan pengertian dari pendidikan membelenggu. Untuk pendidikan itu merupakan kebutuhan seumur hidup umat manusia karena dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja tanpa ada batasan atau belenggu apapun. Kata membelenggu dalam KBBI itu berarti mengikat atau menyebabkan tidak bebas. Nah, menurut Satir 2016 juga menjelaskan bahwa membelenggu dalam pendidikan itu bisa diartikan sebagai proses kegiatan yang menyebabkan peserta didik tidak bisa bebas beraktivitas sehingga tidak dapat mandiri dan peserta didik juga tidak bebas dalam berkreasi. Nah, sehingga peserta didik itu tidak leluasa dengan keinginan minat serta kemampuannya dalam melakukan kegiatan, khususnya adalah dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana perjalanan pendidikan nasional pada masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Pada pidato sambutan Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan yang terjadi pada masa kolonial Belanda tidaklah mencerdaskan, melainkan hanya mendidik manusia untuk tergantung pada nasib dan juga bersikap fasib. Kemudian, beliau juga menyebutkan bahwa di masa ini pendidikan merupakan pabrik yang tak berjiwa di mana sekolah hanya menghasilkan orang-orang yang pintar tetapi tidak memiliki karakter sebagai bangsa Indonesia serta tidak menjadikan peserta didiknya sebagai manusia yang merdeka. Selanjutnya, praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik ini terlihat pada Sekolah Bumi Putra yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1854 untuk para pribumi, di mana pada sekolah ini rakyat pribumi hanya diajarkan untuk membaca, menulis, dan juga berhitung seadanya. Selanjutnya, pendidikan yang terjadi pada masa kolonial Belanda ini hanya bertujuan supaya membantu usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, praktik pendidikan membelenggu pada zaman kolonial sudah teratasi dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Namun, pada praktiknya masih terdapat beberapa hal yang membelenggu. Di antaranya yaitu yang pertama, sistem pendidikan yang berorientasi pada hasil ujian. Pendidikan saat ini seringkali terfokus pada hasil ujian yang menekankan pentingnya hafalan dan belajar untuk lulus ujian. Hal ini membatasi ruang gerak peserta didik untuk mengeksplorasi dan juga memahami materi secara mendalam, sehingga belajar menjadi aktivitas yang monoton dan tidak menarik dan juga mengurangi motivasi internal untuk belajar. Kemudian yang kedua, metode pengajaran yang masih berpusat pada guru. Metode pengajaran otoriter di mana guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, kemudian mengurangi kesempatan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar, di mana metode ini cenderung mengabaikan pentingnya diskusi, tanya jawab, dan pembelajaran berbasis proyek yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Kemudian yang ketiga, kurangnya penghargaan terhadap keanekaragaman. Kurangnya penghargaan terhadap keberagaman budaya dan latar belakang peserta didik dalam sistem pendidikan juga dapat menjadi pembatas. Pendidikan yang tidak sensitif terhadap keberagaman dapat mengakibatkan peserta didik merasa tidak terwakili dan kurang termotivasi untuk belajar. Kemudian,
Yang keempat, ada tekanan pada prestasi akademik. Tekanan pada prestasi akademik dapat membatasi kebebasan peserta didik dalam menjelajahi minat dan potensi mereka. Fokus yang berlebihan pada nilai dan ranking seringkali menimbulkan stres dan mengurangi kegembiraan dalam proses belajar. Yang kelima, minimnya sumber daya manusia. Di beberapa daerah, kurangnya sumber daya manusia guru yang mengakibatkan penghambatan proses pembelajaran yang efektif. Kondisi ini membatasi akses peserta didik terhadap pendidikan berkualitas dan pengalaman belajar yang beragam. Kemudian yang terakhir, stigma terhadap kesalahan. Seringkali peserta didik takut salah ketika belajar sehingga seringkali takut untuk mencoba hal-hal baru dalam melakukan pembelajaran. Hal ini dapat membatasi kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, masuk ke pertanyaan kedua. Adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepas belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ada model pendidikan yang mampu melepas belenggu dalam memerdekakan peserta didik, yaitu dengan menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan hasil dari konsep dan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjadi pedoman serta acuan perkembangan pendidikan Indonesia. Kurikulum merdeka ditetapkan menjadi kurikulum nasional dan mulai diluncurkan pada tahun ajaran 2022-2023 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 3 keunggulan yang dijanjikan dalam kurikulum merdeka yaitu fokus pada materi esensial agar ada pendalaman dan pengembangan kompetensi yang lebih bermakna dan menyenangkan. Kedua, kemerdekaan guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan pelajar, serta wewenang sekolah mengembangkan dan mengelola kurikulum. Penyesuaian pembelajaran tersebut mengarah pada pribadi peserta didik, pengalaman, latar belakang, perspektif, bakat, minat, kapasitas, dan kebutuhan mereka pada pembelajaran. Ketiga, pembelajaran melalui kegiatan proyek untuk pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila melalui eksplorasi isu-isu aktual. Kurikulum merdeka mengusung konsep merdeka belajar yang berarti memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa untuk bebas berinovasi, belajar mandiri dan kreatif, di mana kebebasan ini dimulai dari guru sebagai penggerak. Asumsi utama merdeka belajar adalah memberikan kepercayaan kepada guru, sehingga guru merasa merdeka dalam melaksanakan pembelajaran. Dari kurikulum merdeka, tidak ada lagi tuntutan tercapainya nilai ketuntasan minimal, tetapi menekankan belajar yang berkualitas demi terwujudnya siswa berkualitas, berkarakter profil pelajar Pancasila, memiliki kompetensi sebagai sumber daya manusia Indonesia. Model pembelajaran. Model pendidikan saat ini yang dapat melepaskan belenggu kemerdekaan peserta didik yaitu mengubah pola pikir peserta didik agar dapat memiliki kemampuan menguasai 6 kecakapan, di antaranya karakter, kewarganegaraan, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi atau gotong royong, dan komunikasi. Kemudian mendorong pembelajaran yang bermakna, selain itu menciptakan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik atau student center. Model pembelajaran yang bisa digunakan antara lain model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, model pembelajaran Inquiry Learning, dan terakhir ada model pembelajaran Discovery Learning. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya.